Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya yang kelima dari buku Profesor Dr. Teguh Prasetyo SHMSI, yang mana pada bagian kelima ini saya akan membahas mengenai sistem, paradigma, harmonisasi, dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama itu saya akan membahas mengenai sistem hukum Indonesia terlebih dahulu, yang mana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwasannya ada 4 fungsi hukum. Yang pertama itu hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia. Dan yang kedua itu hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Yang ketiga itu hukum sebagai social engineering function, yang artinya hukum itu merupakan sarana untuk mengubah masyarakat. Dan yang keempat itu hukum sebagai social maintenance, yaitu fungsinya untuk menekan peranan hukum sebagai pemelihara status quo. Dan di sini ada 3 elemen dari sistem hukum ya. Yang pertama itu ada struktur, kedua ada substansi, dan yang ketiga ada legal. Oke, yang mana struktur hukum itu berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Dan substansi itu atau substance itu tentang materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dan legal culture adalah terkait sikap orang atau masyarakat terhadap hukum, yang mana berhubungan dengan kepercayaan akan nilai pikiran dan harapan masyarakat akan sebuah hukum itu. Hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, yang mana sistem hukum Eropa sebagian besar dan hukum agama, hukum adat juga berpengaruh dari sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Juga tidak terlepas dari hukum perdata dan pidana. Indonesia banyak dipengaruhi oleh tata hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda, yang mana Belanda sendiri pernah menjajah Indonesia. Hukum agama di Indonesia ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominan hukum Islam lebih banyak di Indonesia, terutama dalam hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, hukum waris, dan lain-lainnya. Dan untuk hukum adat ini merupakan sistem hukum yang merupakan penerusan aturan-aturan budaya masyarakat yang ada di daerah setempat sehingga diangkat menjadi hukum yang berlaku. Kemudian untuk berikutnya di buku ini ada paradigma pembangunan hukum ya, yang mana paradigma ini dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dapat menentukan cara memandang gejala yang ditelaah di bidang ilmu hukum sendiri. Terutama paradigma ini dapat kita temukan dalam teori hukum murni. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, teori hukum murni berisi konsep-konsep yang ditarik dari isi dan norma hukum positif. Dan yang untuk berikutnya itu harmonisasi hukum dalam sistem hukum nasional, yang mana terkait mengenai urgensi dari harmonisasi hukum ini, di satu pihak memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di lain pihak juga dari segi sistem hukum dan asas hukum terwujud kesesuaian sistem hukum dan asas hukum, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi konflik dalam norma. Kemudian juga di dalam buku ini ada terkait mengenai pemikiran harmonisasi hukum, yang mana Rudolf Steiner mengemukakan konsep atau prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, dan maksud dan tujuan serta kepentingan umum. Jadi kesimpulannya itu sistem hukum yang terbentuk merupakan hasil proses harmonisasi asas-asas hukum nasional maupun internasional, tidak terkecuali asas-asas hukum yang diambil dari sistem hukum Belanda. Harmonisasi itu merupakan proses panjang dalam mana Indonesia berusaha merangkak atau ortodiksionalisme
yang menjadi ciri khas sistem hukum warisan Orde Lama dan Orde Baru, dan berusaha ya. Jadi itulah sedikit dari yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti.